Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi, tapi di balik setiap informasi, ada kekuatan tak terlihat yang mengarahkannya. Apakah kita benar-benar membuat keputusan berdasarkan keinginan sendiri, atau ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur arah pikiran kita? Mari kita masuk ke dalam dunia propaganda, dan lihat bagaimana satu buku dari tahun 1928 membuka mata kita terhadap kekuatan yang mengendalikan pemikiran publik. Buku ini bukan sekadar teori. Ini adalah manual tentang cara mengendalikan pikiran masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas buku legendaris propaganda karya Edward Bernays, seorang tokoh yang disebut Bapak Public Relations. Di sini, kita akan melihat teknik-teknik manipulasi yang membentuk budaya kita hingga hari ini. Siapa sebenarnya Edward Bernays? Lahir pada tahun 1891, Edward Bernays adalah keponakan dari Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam bidang psikoanalisis. Keterhubungan ini memberinya wawasan mendalam tentang psikologi manusia, yang kemudian ia terapkan dengan cara yang berbeda, yakni dalam ranah komunikasi massa dan pemasaran. Bernays tak hanya sekadar mempelajari psikologi, tetapi juga mengembangkannya menjadi alat untuk memengaruhi opini publik dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Di awal karirnya, Bernays mulai menguji teknik-teknik baru dalam berkomunikasi dan beriklan. Namun, tujuan utamanya bukan sekadar menjual produk atau menyampaikan pesan, tetapi menciptakan pola pikir yang memengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Bernays paham bahwa jika ia bisa menguasai cara berpikir massa, ia bisa mengendalikan respons mereka, baik dalam konteks konsumsi, politik, maupun budaya. Dengan pemahaman ini, Bernays memperkenalkan ide bahwa propaganda dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Baginya, propaganda bukan sekadar kampanye iklan, melainkan seni mengendalikan opini publik secara halus namun efektif. Propaganda, buku yang ia terbitkan pada tahun 1928, adalah bentuk nyata dari gagasan ini. Melalui buku tersebut, Bernays membagikan rahasia dan tekniknya untuk memengaruhi massa, mulai dari pengaruh tokoh otoritas hingga penciptaan simbolisme yang kuat. Di era modern ini, propaganda tak hanya dianggap sebagai buku, melainkan manual yang memperlihatkan betapa besar kekuatan pengendalian pikiran manusia melalui pesan-pesan yang terselubung. Menurut Edward Bernays, propaganda bukan hanya sekadar menyebarkan berita atau informasi satu arah. Propaganda, bagi Bernays, adalah seni untuk mengarahkan pemikiran, cara untuk membentuk pola pikir massa tanpa mereka sadari. Ia melihat propaganda sebagai instrumen yang kuat yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengontrol masyarakat secara luas, baik di ranah politik, bisnis, maupun budaya. Bernays menyadari bahwa ketika seseorang memahami cara kerja psikologi massa, mereka dapat membentuk opini publik dengan lebih efektif. Salah satu contoh paling terkenal yang ia lakukan adalah kampanye rokok untuk wanita pada tahun 1920-an. Saat itu, merokok bagi wanita masih dianggap tabu. Bernays melihat ini sebagai peluang untuk mengubah pola pikir masyarakat sekaligus membuka pasar baru. Dalam kampanye ini, ia menciptakan konsep March for Freedom atau pawai untuk kebebasan, di mana rokok dijadikan simbol pemberontakan dan kebebasan bagi perempuan. Bernays merencanakan aksi yang memanfaatkan momen parade tahunan di New York City. Ia mengatur agar sekelompok perempuan merokok di depan umum, menggambarkan rokok sebagai torches of freedom atau obor kebebasan. Kampanye ini sangat berhasil. Perempuan mulai melihat rokok sebagai simbol pembebasan dari norma-norma sosial yang mengikat. Tanpa mereka sadari, Bernays telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap wanita yang merokok, dan semua ini melalui propaganda yang terselubung. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bagaimana Bernays tidak hanya memasarkan produk, tetapi juga membentuk persepsi publik. Baginya, propaganda adalah seni memengaruhi pikiran, mengubah tindakan, dan menciptakan budaya baru dalam masyarakat. Seringkali, kita berpikir bahwa propaganda hanya digunakan oleh pemerintahan otoriter atau dalam situasi politik ekstrim. Namun, Edward Bernays membuktikan bahwa propaganda juga bekerja dengan halus dan sistematis dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam masyarakat demokratis. Pemasaran produk,
kampanye politik, hingga iklan yang membanjiri kita setiap hari adalah bentuk dari propaganda modern yang kerap kita anggap biasa. Bernays mengungkapkan bahwa propaganda di era modern tidak lagi selalu terlihat secara terang-terangan. Sebaliknya, propaganda menyusup melalui cara yang lebih halus, memanfaatkan kepercayaan kita pada tokoh atau lembaga yang tampak berpengaruh. Contoh sederhana, berapa banyak dari kita yang membeli produk tertentu hanya karena melihat selebriti atau influencer menggunakannya? Atau mengidolakan gaya hidup tertentu karena terus-menerus dipromosikan oleh media? Ini adalah contoh propaganda yang bekerja tanpa kita sadari. Media sosial juga telah menjadi medium sempurna untuk propaganda era modern. Pesan-pesan halus yang dibalut dalam konten hiburan atau opini personal dari figur publik seringkali memengaruhi cara kita berpikir, memilih, atau berperilaku. Misalnya, tren kesehatan, gaya hidup, atau produk-produk kecantikan yang diiklankan oleh influencer mampu membentuk persepsi kita terhadap standar kecantikan atau kesehatan tanpa kita sadari. Dengan kata lain, propaganda telah menyatu dalam kehidupan kita. Bernays ingin menunjukkan bahwa setiap pesan yang kita terima, baik itu iklan, berita, atau bahkan unggahan di media sosial, memiliki potensi untuk memengaruhi cara kita melihat dunia. Melalui propaganda, massa dapat diarahkan menuju perilaku tertentu, dan disinilah letak kekuatan serta bahaya dari propaganda itu sendiri. Edward Bernays memperkenalkan dan mempopulerkan berbagai teknik propaganda yang masih kita lihat dalam pemasaran dan public relations hingga saat ini. Beberapa teknik paling berpengaruh yang ia kembangkan menunjukkan cara memanipulasi opini publik dengan efektif dan halus. Bernays memahami bahwa kita cenderung lebih percaya pada pandangan yang didukung oleh sosok yang memiliki otoritas. Misalnya, jika seorang dokter atau pakar kesehatan merekomendasikan suatu produk, kita lebih mungkin untuk mempercayainya tanpa banyak pertanyaan. Ini adalah kekuatan pengaruh otoritas, penggunaan sosok yang terlihat kredibel untuk membenarkan suatu ide atau produk. Teknik ini sangat sering diterapkan dalam iklan produk kesehatan dan kebugaran, di mana otoritas membantu membangun kepercayaan. Bernays menunjukkan bahwa manusia cenderung mengikuti arus, terutama ketika mereka melihat banyak orang lain melakukan hal yang sama. Teknik bandwagon ini memanfaatkan psikologi massa, di mana sesuatu yang tampak populer cenderung menarik lebih banyak orang untuk ikut serta. Kampanye politik dan peluncuran produk baru sering menggunakan efek kebersamaan ini untuk menciptakan ilusi bahwa semua orang sudah memilih atau menggunakan produk tertentu. Salah satu teknik favorit Bernays adalah menciptakan narasi yang menarik dan memanfaatkan simbol-simbol yang kuat untuk membentuk citra tertentu. Ia tahu bahwa cerita atau simbol yang mengandung nilai seperti kebebasan atau kemajuan dapat membuat suatu ide atau produk tampak sangat menggugah. Misalnya, dengan mengasosiasikan rokok dengan kebebasan, Bernays menciptakan daya tarik emosional yang membujuk perempuan untuk merokok sebagai pernyataan independensi. Teknik-teknik ini memperlihatkan bagaimana Bernays menggunakan psikologi dan sosialitas manusia untuk menyampaikan pesan yang kuat dan berpengaruh. Buku propaganda karya Edward Bernays tidak hanya menawarkan teknik untuk memengaruhi massa, tetapi juga membuka perdebatan mendalam tentang moral dan etika. Bernays menunjukkan bahwa, dengan pemahaman yang cukup mendalam tentang psikologi, seseorang bisa membuat orang lain bertindak sesuai kehendaknya, bahkan tanpa mereka sadari. Ini menimbulkan pertanyaan kritis, apakah ini adil? Apakah sah untuk mengontrol pemikiran publik hanya demi kepentingan kelompok tertentu? Bernays sendiri melihat propaganda sebagai alat yang diperlukan untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat modern. Menurutnya, dengan banyaknya informasi dan opini yang beredar, propaganda dapat membantu menata opini publik, menyatukan pikiran-pikiran, dan mengarahkan masyarakat ke arah yang baik. Namun, di sini muncul dilema besar. Siapa yang berhak menentukan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat? Apakah segelintir orang yang memiliki kekuatan atau akses terhadap teknik-teknik propaganda ini benar-benar layak mengendalikan pandangan publik?
Perdebatan ini menjadi lebih kompleks ketika kita mempertimbangkan dampak jangka panjang dari propaganda. Dalam beberapa kasus, propaganda yang diarahkan oleh kepentingan tertentu bisa membentuk masyarakat yang hanya menerima pandangan dari pihak-pihak yang berkuasa, membatasi pemikiran kritis, atau bahkan memanipulasi massa untuk tujuan yang merugikan. Sementara Bernays percaya bahwa propaganda bisa digunakan untuk tujuan yang positif. Banyak yang menganggap bahwa kekuatan semacam ini terlalu berbahaya bila tidak diatur. Ketika orang atau institusi dapat mengendalikan opini publik untuk keuntungan mereka sendiri, risiko penyalahgunaan menjadi sangat besar. Disinilah etika berperan, mengajukan pertanyaan tentang batasan penggunaan propaganda dan mengingatkan kita tentang pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam setiap komunikasi yang diarahkan kepada publik. Pengaruh buku propaganda karya Edward Bernays terasa hingga dunia modern saat ini. Banyak prinsip yang dijelaskan Bernays dalam buku ini telah menjadi dasar bagi pemasaran digital, politik modern, dan bahkan cara kerja media sosial. Strategi untuk mempengaruhi massa yang dirumuskan Bernays telah merambah ke hampir semua aspek kehidupan kita, di mana propaganda tidak lagi hanya digunakan oleh negara atau perusahaan besar, tetapi oleh siapa saja yang memiliki akses ke media digital. Di era digital, propaganda bekerja lebih cepat dan lebih halus dibandingkan masa Bernays. Media sosial, misalnya, telah menjadi medan perang bagi berbagai ide, opini, dan agenda yang berlomba-lomba untuk memengaruhi pemikiran kita. Konten yang kita lihat setiap hari, baik itu dalam bentuk iklan, postingan influencer, hingga berita, mungkin tidak tampak seperti propaganda secara langsung. Namun, melalui penggunaan algoritma yang memprioritaskan konten tertentu, media sosial secara efektif membentuk apa yang kita lihat, percaya, dan inginkan. Ini menciptakan lingkungan yang secara konstan mempengaruhi pemikiran kita, seringkali tanpa kita sadari. Selain itu, teknik-teknik seperti bandwagon effect atau authority endorsement yang dikenalkan Bernays sekarang bisa dijalankan dengan lebih masif dan presisi melalui teknologi digital. Kampanye politik modern, misalnya, memanfaatkan data dari media sosial untuk menyasar audiens tertentu dan mengarahkan opini mereka secara efektif. Bahkan produk-produk yang kita beli mungkin dipengaruhi oleh taktik-taktik propaganda yang disusun berdasarkan algoritma dan perilaku online kita. Dalam dunia yang terhubung ini, prinsip-prinsip dari propaganda menjadi semakin relevan dan seringkali sulit dibedakan dari pemasaran biasa. Dengan kata lain, ide-ide Bernays kini hidup dalam bentuk yang lebih kompleks, membentuk cara kita berpikir, berinteraksi, dan mengambil keputusan di era digital. Membaca propaganda karya Edward Bernays memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana informasi dikendalikan dan disajikan setiap hari. Bernays ingin kita menyadari bahwa dunia ini seringkali tidak seperti yang tampak di permukaan, ada banyak kepentingan dan tujuan di balik informasi yang kita konsumsi. Dengan memahami konsep propaganda, kita bisa lebih peka terhadap pola-pola manipulasi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dalam era informasi yang serba cepat dan terkoneksi seperti saat ini, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin penting. Kita terpapar pada berbagai informasi, mulai dari iklan produk, berita politik, hingga opini di media sosial, yang semuanya berpotensi memengaruhi persepsi dan keputusan kita. Tanpa kesadaran kritis, kita rentan menjadi korban dari narasi yang diatur oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Bernays ingin menekankan bahwa penting bagi masyarakat modern untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi untuk selalu mempertanyakan siapa yang berada di balik pesan tersebut, serta tujuan apa yang ingin mereka capai. Misalnya, ketika kita melihat seorang influencer mempromosikan suatu produk, kita perlu mempertimbangkan apakah ada agenda pemasaran atau kepentingan komersial di baliknya. Pada akhirnya, propaganda mengajarkan kita untuk lebih waspada dan kritis dalam menyerap informasi. Menjadi konsumen informasi yang bijak berarti tidak hanya menerima segala sesuatu secara pasif, tetapi secara aktif mencari kebenaran dan memahami berbagai kepentingan yang mungkin ada di balik pesan tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih bebas dalam menentukan pandangan dan keputusan berdasarkan pengetahuan yang lebih menyeluruh dan terbebas dari manipulasi tersembunyi. Propaganda adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari iklan hingga politik, pengaruh propaganda terlihat di setiap sudut.
Buku propaganda karya Edward Bernays bukan sekadar panduan untuk memengaruhi massa, tetapi juga sebuah peringatan bagi kita semua tentang betapa mudahnya pikiran manusia bisa diarahkan atau bahkan dimanipulasi tanpa disadari. Bernays mengungkapkan bahwa di balik wajah modern dari pemasaran dan komunikasi, seringkali ada agenda tersembunyi yang membentuk cara kita melihat dunia. Dalam menghadapi dunia yang penuh dengan informasi dan pengaruh dari berbagai pihak, kesadaran kritis adalah kunci. Bernays mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa menghindari propaganda sepenuhnya, kita dapat memilih untuk tidak tunduk padanya. Kesadaran ini adalah langkah pertama menuju kemandirian berpikir. Dengan menyadari adanya agenda di balik pesan-pesan yang kita konsumsi, kita dapat membedakan mana yang layak dipercaya dan mana yang mungkin memiliki tujuan tertentu. Jadi, mulai sekarang, ketika kamu melihat iklan yang tampak terlalu menggoda, berita yang terlihat menghasut, atau konten viral yang mengundang emosi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, siapa yang ingin aku percaya ini? Kenapa mereka menginginkannya? Dengan mempertanyakan sumber dan motif di balik setiap pesan, kita membentengi diri dari pengaruh yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan pemahaman kita sendiri. Di tengah dunia yang penuh informasi ini, pemikiran kritis bukan hanya tentang mempertanyakan, tetapi juga tentang memilih pandangan yang benar-benar sesuai dengan diri kita. Dengan sikap ini, kita bisa menjadi masyarakat yang lebih bijak, mandiri, dan mampu mempertahankan kebebasan berpikir di tengah derasnya arus propaganda. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.